Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin, 12 botol telur, masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup
Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa. Dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah Twix. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk. Dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk kedua di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan, agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio, dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel, dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api. Sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini.
Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menuangkan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Halo semuanya, hari ini kita memasak lasagne dalam 1 menit, 1 jam, dan dalam 1 hari. 1 menit telah berlalu. Dalam waktu singkat ini, satu-satunya hal yang bisa dipanaskan dalam microwave adalah ini. Kita tetapkan waktu 55 detik. Setelah waktu ini sudah siap, mari kita coba. Pada prinsipnya, ini bisa dimakan. Tapi rasanya, ini tidak seperti daging dalam lasagne ini. Jadi kita memiliki 1 jam untuk menyiapkan lasagne berikutnya. Taruh wajan di atas kompornya, tambahkan minyak, dan goreng daging gilingnya. Kita pecahkan dengan spatula agar tidak mantan dengan satu potongan daging padat. Segera setelah digoreng dengan wadah yang indah, buka saus bolognese yang sudah jadi, dan tuangkan selam toples saus ke dalam wajan. Kita tetap mencampur semuanya ini, dan kupas sedikit. Selesai. Kita juga menggunakan parut lembaran adonan siap dipakai untuk lasagne ini. Nah, di mana kita dapat keju? Parut keju keras ini dapat bertahan kasar. Selesai. Kita juga butuhkan saus krimnya, dan kita butuh mengumpulkan sausnya lasagnenya semuanya. Jadi kita letakkan selembar adonan bawah ini. Setelah kita saus telurnya, berikutnya adalah daging cincangnya. Kami ratakan. Sekali lagi adonannya. Saus. Keju parut. Adonan. Daging cincang. Dan diisinya bergantian. Kita kumpulkan lasagne ke bagian paling atas. Jadi kita kirimkan semua ini ke oven. Dalam mode atas dan bawah pada 200 derajat ini. Selesai, pada tahap ini lasagne benar-benar siap dalam 1 jam. Mari kita potong-potong.
Menurut saya, ternyata lebih cantik dari lasana pertama. Mari kita coba. Ya, ini berkali-kali lebih enak daripada yang dibeli di toko. Jadi kita memiliki 1 hari penuh untuk menyiapkan lasana ketiga. Mari kita mulai dengan sayuran. Wortel menjadi 2. Dan larutkan di atas piring. Kemudian potong-potong. Dan remukan menjadi kubus. Lalu kita taruh seledri juga. Dan dibuat sedotan. Bawang besar menjadi 2. Buat sayatan dari atas ke bawah. Dan potong menjadi kubus kecil. Alih-alih daging kencang, kita masakan daging sapi ini dan kita potong menjadi setiap bagian menjadi 1 tulang yang tersisa. Nah, hal terakhir yang Anda perlu lakukan adalah bacon ini. Dengan semua set ini kita pergi ke kompor. Dan hal pertama yang penting yang digoreng adalah giga. Kita lakukan ini dengan daya maksimum kompor untuk mengatur kerak dengan cepat. Dan balikkan ke sisi lain. Kerak di kedua sisi yang sudah siap. Tuang iga ke dalam loyangnya. Bacon adalah yang berikutnya. Jadi kita kirimkan ke wajannya. Kita perlu cairkan lemak darinya dengan rasa asap. Dan sudah menggoreng semua sayuran kita di atasnya. Secara kira-kira 3 menit sudah cukup dan mereka menjadi lebih transparan. Setelah ini kita buka sebotol anggur merah. Dan tambahkan sayuran. Kita juga membuka toples tomat dengan sausnya sendiri. Dan kita tumbuhkan ke penggorengan. Semua ini diasinkan dan dibumbui. Lalu dicampur. Dan kita letakkan ke loyangnya. Saya memutuskan untuk menambah sedikit anggur lagi. Dan menutup loyang dengan kertas timahnya. Kita kirimkan ke oven. Dagingnya akan beranas selama 7 jam. Sudah waktunya. Kita lepaskan kertas timahnya. Dan sekarang kita keluarkan semua potongan daging dari loyang. Dan masukkan ke dalam mangkuk.
Dan sekarang kita tinggal keluarkan daging dari tulangnya. Secara praktis menghilang. Selesai. Sekarang dengan menggunakan 2 garpu, kita robek daging menjadi serat. Sudah kita kembalikan seratnya ke dalam sayuran. Lalu kita aduk. Di sini kita gosok keju parmesan yang enak. Lalu diaduk kembali. Isi utama sudah siap. Mari kita beralih ke adonan. Dalam mangkuk ini, tuangkan tepung dan 42 kilo telur. Dan yang utama adalah semua kuning telur tetap utuh. Dan sekarang kita hanya misahkan dari protein dengan tangan dan pisahkan ke dalam tepung. Dan semua 10 kuning telur. Untuk rasa, kami beri garam semuanya. Dan untuk elastis adonannya, tuangkan minyak ke dalam zaitunnya. Dan uleni terbuat dari dahulu, sehingga spatulanya. Lalu, dengan tangan Anda. Adonan yang sudah diuleni dipindahkan ke bungkusannya, dan dibungkus. Kita biarkan beristirahat di lemari es selama 1,5 jam. Setelah itu kita balikkan, tekan sekali lagi, dan potong menjadi 2 bagian. Ya, kita buatnya. Dan tekan lagi. Setelah itu kita gulung masing-masing dengan rolling pin, sehingga berbentuk oval. Dan dengan bantuan pisau ini, kita bagi menjadi 2. Dan sekarang saya butuhkan mesin seperti ini untuk mengeluarkan adonan. Kita arahkan lapisan adonan kita ke antara gulung-gulung, dan putar pegangannya. Pertama kali adonan ini dilewatkan. Setelah itu kita kurangi jarak antara rollnya dan kita gulir lagi. Dan kita akan lakukan ini secara berulang-ulang. Adonan akan menjadi lebih tipis dan tipis lalu kita mengarahkannya dengan tepat agar adonan tidak pecah dan penggulung. Dan kemudian kita akan memiliki lapisan yang besar dan tipis. Kita ulangi hal yang sama dengan sisa adonannya. Sekarang Anda perlu memotong spray ini dari semua sisi. Paci air di atas kompornya. Dan kita kirim adonan ke dalam air mendidih. Setelah 5 menit, kita keluarkan dan letakkan di atas tisu. Celupkan kuas ke dalam minyak zaitun dan olesi adonannya. Kita ulangi semua ini dengan sisa lapisan. Dan kemudian agar nyaman mengumpulkan pelaksananya, kita letakkan adonan ini satu sama lain. Dan itu sebabnya kita lumasi dengan minyak, agar tidak saling menempel sekarang ini.
Kita alih ke saus becamelnya, kita cetakkan minyaknya. Setelah itu kita potong 30 gram, mengirimkannya ke panci, dan taruh ke atas kompor. Setelah ini perlu dicairkan. Setelah itu kita tuangkan tepung sebagai pengental campur agar mentega terserap ke dalam tepung. Dan tuangkan 600 ml. Dan segera dengan bantuan pengocok ini kita larutkan gumpalan adonan. Dari bumbu pala dan garam. Dan setelah itu kita bisa mengentalkannya saja dan bechamel sudah siap. Nah, mari kita mulai rasanya. Kita kumpulkan isian dagingnya dan piringkan ke bagian bawah loyang. Kita distribusikan secara merata. Kemudian kita sebarkan lembaran adonan. Tuangkan saus becamelnya. Dan seterusnya, lapisan ini bergantian. Dan kita infus formulirnya dan kita oleskan banyak keju. Lalu kita dorong semuanya ke oven. Lasagna dipanggang selama 40 menit. Ini semua siap ini. Kita potong menjadi beberapa bagian. Dan keluarkan salah satunya di atas piringnya.